dokter saraf sama dokter mata. 3 bulan. 3 bulan. Akhirnya sembuh. Akhirnya alhamdulillah sembuh. Terus dari situ baru berani bicara gitu. Oke. Tapi saya itu loh yang diceritain sebelumnya. Jadi saya tuh bernazar aja baca Al-Quran itu. Oh, yang terjemahan. Yang terjemahannya dari ini dari apa? Dari apa? Dari Al-Fatihah. Oh, dari handphone. Dari handphone, tapi terjemahannya terus sambil sedikit masukin gitu kan. Racunin Ibu ya. Keracunin. Jadi terus akhirnya mau dengerin, meskipun kadang-kadang sampai merem gitu kan. Ketiduran gitu. Pura-pura tidur nggak tahu apalah gitu. Oh, oke, pura-pura tidur ya Pak ya waktu itu. Terus ketiduran jadi nggak denger. Tapi kadang-kadang dia bangun dengerin tapi nggak marah lagi. Udah nggak marah, jadi udah ada perubahan dari situ. gitu. Itu nggak marah setelah Ibu sembuh dari sakit atau gimana Pak? Ya, Takut sakit lagi atau gimana? Nggak marahnya? Ya saya juga nggak tahu gitu, pokoknya jadi berubah aja gitu. Jadi dan juga apa namanya, tadinya ini istri udah gini kan, saya juga orangnya kan nggak suka rame gitu, jadi udah. Kenapa sih kalau? Tapi kan berarti Bapak waktu itu sadar bahwa istri Bapak sangat mencintai Pak Heri dong. Kalau itu dari dulu. Oh dari dulu ya. Oh aduh, ceritanya GR. Tapi Ibu waktu Ibu sakit, itu Ibu cerita bahwa Ibu sakit kenapa gitu? Enggak. Oh enggak. Cerita, Belum. Enggak. Nah ceritanya sudah setelah sembuh. Dia udah mulai berubah banyak. Oh, baru cerita, gitu. Baru cerita. Tadinya udah nggak berani. Ya, setelah mau ke Kodondi. Udah mau ke Kodondi baru cerita. Oh gitu. Waduh, berarti nyimpen rahasia juga ya Bu Yuyu ya. Lama itu sampai bulan apa ya? Iya kan itu Agustus. Tadi kan Agustus. Juli ya Bu ya. Iya Juli. Kan Ibu sembuh sakit Maret. April, Ya, Ibu kan kemarin datang ke studio Agustus ya. Mulai Juni lah. Oh Juni. Mulai ini. Iya. Gitu. Soalnya udah mulai kelihatan perubahannya banyak. Gitu. Oh gitu. Iya. Setelah dibacakan ayat Quran. Masya Allah. Maksudnya setelah istri baca Quran, bukan saya dibacain. nggak cerita. Bukan Pas saya tuh baca Al-Quran nggak cerita. Oh gitu. Jadi ceritanya pas besoknya mau syahadat baru saya cerita. Loh, yang Ibu ceritakan ke Bapak waktu itu apa? Setelah Ibu sembuh itu? Setelah Ibu baca Quran, video-video debat itu ditunjukin. Baca videonya, jadi tanggapannya itu udah berbeda sama sebelumnya gitu. Kalau sebelumnya itu kan saya suka marah gitu kan, karena memang nggak sesuai sama pemahaman saya kan gitu ya. Setelah mungkin dia jalanin apa yang dia janjikan sama Allah, kan, baru mungkin Allah jamah jadi saya tuh jadi lebih bahasanya masih bahasa pendeta ya. Jamah, nyatakan. Gak apa-apa Pak, asal jangan kepleset ya. Tapi gini Bu, Ibu tadi ketika sudah mulai cerita ke Pak Heri, terus akhirnya berapa lama Pak Heri memutuskan untuk keluar dari penatua gereja? Berapa lama Bapak pergumulan Pak? Ini bahasa Kristen lagi, ini pergumulan nih. Berapa lama ya? Sebenarnya waktu itu saya tuh udah kalau ke istri kan udah bicara, cuman belum ngajuin surat gitu ke ke gereja gitu. Oh dia mau ngajuin pengunduran diri dulu. Iya mau ngajuin pengunduran diri. Iya. Dari bulan Maret sampai bulan Agustus sebelum ke studio itu Bapak masih aktif di gereja atau sudah? Masih. Oh masih. Masih aktif gitu. Masih aktif. Tugas yang penatua itu sebenarnya apa Pak? Ya menjaga iman. Bukan, jadi kita menjaga ajaran itu. Jadi bukan tugas di gerejanya. Bukan, keren tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya jadi mengajak kemurnian, jadi kemurnian ajaran gitu. Itu yang jadi salah satu pergumulan saya. Saya ini harus menjaga itu juga alasan penggunaan saya tulis gitu. Saya sebagai penuntut punya tanggung jawab menjaga kemurnian ajaran. Sedangkan ajaran itu kan pasti Alkitab gitu kan. Sedangkan Alkitab ini udah banyak ayat-ayat sisipan, saya bilang ada lebih dari 100 gitu kan saya. Gitu saya bilang udah gitu banyak ayat kontradiksi gitu kan. Itu jadi salah satu alasan saya ngundurin diri gitu. Terus saya bicara juga sama pendeta gitu kan. Ya yang seperti awal saya cerita dulu kan. Cuman pas terakhir ada ibadah keluarga, kan ditugasin mimpin ibadah di rumah. Di rumah, bukan di rumah, ada jemaat. Atau hilang suara saya? Tahu-tahu dia nggak bisa, suaranya karena hilang aja. saya kan udah nggak nyaman lagi saya di hati itu makanya kan kita berpikir bahwa ya itu adalah jalannya Allah. Udah mulai dibukakan hidayah ya. Ya makanya
Allah nggak mau lagi apa Suaranya hilang. Hilang suara Tapi saya. kita pergi ke sana, ke rumah itu, cuman akhirnya digantikan Diganti. sama Temen. temennya. Oh, gitu. Jadi kayak nggak bisa aja. Tapi Iya, memang iya, iya. saya tuh di rumah juga bilangnya gini, saya bingung nanti gimana cara berdoanya karena gitu, Nah. karena nggak sesuai sama hati. Gitu, Oh, karena kan. Bapak sudah tidak mau berdoa dalam nama Yesus. Iya. Iya, ada Makanya ngomong. gara-gara itu ya. Iya. Iya, tahu suara saya juga hilang gitu. Jadi Ini hari Jumat itu sakit tenggorokannya, kan ibadahnya hari Oh. Sabtu. Heeh. Sabtu pagi hilang suaranya, Oh, tapi gitu. masih ada dikit ya. Terus tapi karena dia udah janji mau pimpin, Mm-mm. akhirnya kita pergi kan. Tapi udah bilang nanti kalau ini tolong digantiin sama Oh, temennya. oke. Gitu. Pas sampai sana benar-benar nggak ada, tapi akhirnya Oh. langsung diganti. Jadi kita datang aja. Ya, ya. Gitu. Itu berarti sudah dihalangi untuk Iya. Iya, jadi Gitu. kayaknya gitu jadi. Masya Karena udah Allah. nggak sesuai. Bu Yuyu, saya mau nanya nih. Perasaan Bu Yuyu ketika bersahadat berdua bersama suami ketika pas ulang tahun pernikahan itu, waduh rasanya Aduh, gimana luar tuh Bu? biasa banget itu. Saya Luar tuh biasa. terharu gitu. Oh. Ternyata kayak apa ya? Kayak nggak nyangka gitu. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Terus apa iya gitu ini terjadi. Apa iya? Kayak gitu. Apa yang you bilang? Jadi dia apa berdoa sama Allah penyesalannya yang ya kan sebelumnya udah apa namanya kan pindah Kristen kan itu kan penyesalan you Iya, sama Allah. ya minta ampun aja gitu kan, pertobatan gitu. Karena tadinya udah benar. Jadi berapa lama Bu Yuyu menjadi Kristen? Ya berapa ya sebelum Ya sebelum menikah juga udah 1 tahun ya. Jadi sebelum nikah tuh dia udah apa namanya Sudah masuk Kristen. masuk Kristen, belajar masuk ke gereja dulu belum. Jadi belajar gitu. Dia dari pendeta yang lain ya, Iya, waktu itu ke GPDI ya waktu itu di PDI Oh, terus berapa lama setelah itu menikahnya? 9. 9 tahun. Berarti total 10 tahun kurang lebih Pak ya? Iya. Oh, oke. Jadi dia meninggalkan Islam itu udah 10 tahun lebih lah ya. Tapi apa namanya? Saya tuh alhamdulillah tuh pas apa namanya bersahadat semuanya nempel lagi, bingung. Masya Allah. Iya. Kembali semuanya, alhamdulillah. Masya Allah. Jadi sekarang dia yang bimbing saya. Nggak apa-apa Bu. Itu pahala itu Bu. Pahala ibu itu. Wah itu luar biasa itu pahala suami itu. Makanya Masya Allah. sholat tuh saya sekarang masih bersuara gitu supaya dikoreksi gitu. Oke. Jadi bacanya jadi. Tapi udah benar sih, udah sampai Tapi kan dia nggak boleh lagi sholat kan nggak boleh koreksi Pak. Iya, Iya, kadang-kadang enggak. gitu. selesai. Jangan nanti kalau bapak lagi bersuara, salah itu nggak boleh. Pernah juga gitu kan. Oh. Kan saya Enggak, karena diam diam pas apa ya misalkan takutnya lupa gitu. Dia tidak aku yang ini ngingetin gitu. ingetin. Lanjut ya. Kadang gitu namanya baru belajar kan nggak apa-apa katanya. Alhamdulillah. Yang penting sekarang kita semuanya sudah menerima anugerah iman Islam. Amin. Yang penting kan itu Pak. Iya, iya. Yang penting itu kan menjadi seorang Islam itu sebenarnya ya udah itu udah hadiah paling besar Pak dari Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Benar itu. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Makanya kalau kita orang Islam sebut alhamdulillah, itu segala puji itu hanya milik Allah. Bukan buat Bu Yuyu, bukan buat saya, bukan buat siapa-siapa. Hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala segala puji, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ibu nih, saya pengen juga dengar dari Bu Yuyu nih. Kalangan keluarga besar gimana? Wah, seneng banget. Terus Oh, Seneng banget. Pas alhamdulillah. kemarin Sujud juga. syukur katanya. Ya, Sujud syukur. syukur. Terutama Ibu mama tuh, kan. Mama ya, oh, oke. Ya, mama sampai aduh Padahal apa tapi memang keluarga besar tuh sebenarnya nggak pernah gitu pada saat saya ke kampung gitu ya. Nggak Pas lebaran menolak. nggak pernah ngomongin agama, masalah agama tuh nggak pernah. jadi masing-masing aja. Jadi gitu. cuman mama tuh doain terus gitu loh di dalam sholat tahajudnya gitu. Ya, isinya apa yang mama cerita? Iya, jadi yang maunya apa namanya seiman kan bisa berkumpul gitu, Gitu, kan tinggal bersama di- bersama nanti gitu. Doa seorang ibu tuh Iya, ya. Itu jadi itu salah satunya mungkin apa namanya juga Allah ngasih apa namanya hidayah bagi saya gitu selain saya buka hati gitu kan doa tahajud orang tua. Selain doa seorang istri, doa seorang ibu, Iya. doa keluarga besar. Jadi pas saya lapor gitu kan Lapor. langsung mama langsung kayak ya terharu gitu kan. Terus saudara juga banyak yang terharu juga. Nggak potong kerbau, Bu? Oh, enggak ya. Mama di mana Di tinggalnya? Ciamis. Oh, Ciamis. Iya. Oke, ya. Gitu. Terus setelah itu kan kita ada arisan keluarga saya gitu. Ke Ciamis. Enggak di sini kan Oh, di banyak sini. juga saudara di Jakarta. Oke. Terus? Tanggal 22 September ya. Jadi sebelum sebulan kan kita tanggal 29. 29 ya. 22 September ada arisan keluarga. Hmm. Pas cerita kalau kita sudah mualaf. Hmm.
wah seneng banget mereka tuh. Waduh, Gitu. Tapi kita sih sebenarnya waktu selama ini juga tetap arisan tetap datang, nggak pernah ada masalah. Ya, ada karena keluarga, jadi kan tidak ada mereka urusan tuh dengan yang lain. nggak pernah gitu membahas apa namanya Iya. agama gitu, nggak pernah gitu kan. Ya saya juga sebenarnya sih nyaman dari dalam apa namanya waktu saya masih Kristen juga gitu. Jadi baik, cuman dengan sekarang jadi apa namanya mereka nyambutnya lebih alhamdulillah lah jadi. Iya. Cuma sama keluarga di Ciamis belum pernah ketemu. Belum datang gitu. Tapi rencana nanti minggu depan mereka mau ke Saya sini. mau ke Ciamis nih. nggak mau ke sini. Nanti dari dari sana mau karena sini. ada acara apa nikahan saudara di sini. Oke. Jadi mau pada datang. Kirain Bu Yuyu sama Pak Heri mau ke Ciamis, saya juga mau ke Ciamis nih. Oh, mau ke Ciamis. Saya mau ada hajatan besar nih di Ciamis nih Pak. Kapan Ya, tuh? nanti tanggal 8, mungkin kira-kira minggu depan lah. Minggu depan saya ke Ciamisnya Ciamis. di mana, di Ciamis Kota atau? Ada Pak, nanti ini rahasia nih. Rahasia ya? Pak. Rahasia. Itu di WA aja ya. Nanti kita foto di YouTube aja Pak aja ya. Oh, di WA dulu nanti. Oh iya, tenang Pak. Nanti saya kasih tahu Pak. Tuh kameramen udah ketawa-ketawa tuh. Karena kalau di kota agak jauh gitu dari kampung. Oh iya. Oh, Mama di kampungnya. Kampung. Berapa kilo dari kotanya? Perbatasan Tasik Ciamis. Oh, perbatasan Tasik. Oke Iya. lah, ya nggak jauh lah. Di Jawa kan bilang jauh-jauh tapi kan dekat, gak macet. Coba di Jakarta 20 kilo sejam lebih. Iya betul. Iya, alhamdulillah senang sekali ya bisa mendengar. Terus dari tetangga-tetangga Bu, gimana? Ada Wah, cerita luar nggak Bu? biasa tuh. Iya. Ibu-ibu semua pas begitu pertama ada salah satu yang tahu. Mungkin nonton YouTube-nya Pak Dondi. Oh gitu. Nah, Oke, dia kasih screenshot videonya tuh, kirim ke Pak Heri. Hah? Ini bener nggak katanya gitu. Konfirmasi. Masih. Kan mungkin bener apa enggak nih. Terus? Terus dia bilang iya bener gitu. Hmm. Akhirnya pada tahu kan, terus Iya. Pak RT tahu. Saya juga Kalau sebelah. Pak RT itu pas Mas keluar ya, Iya. mereka lagi di situ tuh di Iya Oh, tadi di Posat ya, Par. Pak Ari Terus? ngobrol sama Pak Ari. lagi ngobrol sama Pak Ari. Terus Mas keluar gimana? Iya, aku denger. Mereka lagi kayaknya lagi ngomongin. Kayaknya lagi ngomongin saya. Terus saya langsung nembak aja. Ini pasti lagi ngomongin. Pasti udah nonton apa namanya video YouTube-nya Pak Dodi ya kan? Oh enggak kata Pak RT kan. Belum kata saya belum. Cuman memang Pak Ari, ya saya udah nonton katanya gitu. Oh, bener kan berarti ngomongin saya aku bilang. Terus ya itu Pak RT tuh denger sambil wah joget-joget. seneng deh. Alhamdulillah. Jadi dia yang cerita tadi apa namanya? Tadi Bapak sempat cerita apa tukang apa yang jual kue apa iya. Bapak? Itu gimana maksudnya? Ya kan untuk acara ini kan saya pesan. Emang enak sih risolnya. Nih, sekalian ini promosi. Boleh sebutin Pak nama tokonya apa siapa Risol tahu? Papi Bu. Papi Bu. Papi Bu. Papi Bu. Wah, boleh tuh pemirsa tuh cari di daerah mana tuh Pak Di nih? Bekasi. Namanya di Bekasi Timur. Daerahnya namanya kecamatan apa nih Pak? Bekasi Ini Timur ya Tambun berarti ya? Selatan. Tambun Selatan. Ya Tambun Selatan. Tambun Selatan. Oh, Di oke. apa Jati Jati Mulia. Dekat perumahan apa Milano tadi Pak? Milano, iya. Oh iya, keluarga pemain bola semua. Terus? Iya, apa namanya? Kalau kan karena saya sebelumnya kan udah langganan sama dia. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Oh, terus? Dia aku udah pernah cerita kalau saya tuh Kristen gitu kan. Terus? Cuman saya suka ngobrol kata ibu itu dia bilang sebenarnya bapak tuh dia pernah ngomong dalam hati katanya bapak itu orang baik katanya cuman sayangnya agama Kristen katanya dia bilang. Loh, orang Kristen memang banyak yang baik, banyak yang baik. Iya dia bilang tapi Pak Heri tuh orangnya baik tapi agamanya Kristen katanya dia bilang begitu kan tadi cerita ke saya. Dia bilang makanya waktu awalnya saya ke rumah dia mau ngambil apa namanya pesanan itu kan. Assalamualaikum karena padahal udah ada ibunya di situ kan saya lihat. Baru tadi siang Pak? Iya tadi siang. Oh sebelumnya dia belum tahu berarti? Belum. Oh baru hari ini taunya? Iya. Oke, Jadi terus? jam 3 kan. Bilang Assalamualaikum. Kamu dia nggak dijawab. Bapak nggak pakai peci ini? Enggak. Oh, enggak. Harusnya Bapak pakai peci ini. Kan soalnya dia tahu yang pesen kue itu kan saya, ada gitu kan agamanya Kristen. Oh, Assalamualaikum kan dipikirkan gitu. Terus Dia nggak jawab gitu. diam aja. Dia, Terus? ya udah terus pas dia kasih, bilang pas dia buka pakai Assalamualaikum, bilang gitu. Saya tahu bingungnya dia mau jawab gimana gitu. Terus saya bilang gitu ke dia, Bu saya sekarang udah pindah Islam, aku bilang. Jadi, oh makanya baru dia jawab Waalaikumsalam gitu. Oh, terus ibunya kaget. Iya, dia terus saya cerita.
kenapa Pak kok bisa begitu? Dia kan jadi penasaran. Saya cerita, saya sebenarnya juga itu pergumulan juga untuk saya gitu. Saya dari kecil Kristen saya bilang ya kan, dan saya lama aktif di gereja gitu. Ya cuman saya ya alhamdulillah dapat hidayah gitu. Ya saya juga dari Alkitab ya saya juga belajar. Memang istri saya yang banyak itulah istilahnya ya memberi ini ya, jadi kayak kasih video juga dia bertanya tapi saya nggak bisa jawab gitu. Jadi pertanyaan di Alkitab gitu dia nanya tapi saya nggak bisa jawab gitu. Nantilah kalau ketemu pendeta kita nanya, aku bilang gitu ya kan. Ya kan? Berarti Pak Heri ditanya sama Bu Yuyu nggak bisa jawab, sekarang Pak Heri nggak mau kalah nih. Pak Heri yang nanya pendeta nggak bisa jawab ya. Ya jadi pertanyaan itu makanya ya kalau Doli tahu lah gitu cerita cerita Ishak Ismail gitu kan. Ini yang dikorbanin Ishak tapi pulangnya ke rumahnya Ismail kan, ibu ini kan aneh kan cerita itu kan. Jadi ya memang saya sih akuin dalam hati waktu itu ini memang cerita ini juga sebenarnya aneh ya kan. Terus itu aku bilang, aku tuh kan baca di Perjanjian Lama tuh kok nabi-nabi pada berdosa semua gitu, sedangkan kan kalau di Islam kan nggak ada termaksud kan. Nggak usah di Islam, di Yahudi juga semua nabi tuh nggak berdosa. Ini begini. Kalau di yang Perjanjian Lama itu kan asalnya dari kitab Yahudi, Pak. Jadi di dalam Yahudi ya memang diceritakan ada nabi-nabi yang bisa berbuat seperti itu. Oh gitu ya? Iya, lah Perjanjian Lama kitab Yahudi. Tapi Rabi bilang nggak begitu. Waktu saya dengar YouTube. Nabi yang dirahmati gitu. Jadi nabi-nabi basic memory lah bilangnya. Tapi kan memang mereka juga mengakui ada nabi yang kelakuannya memang begitu karena ada di dalam kitab mereka, Pak. Oh gitu. Nabi Daud berzina di dalam kitab mereka. Nabi Nuh, Nabi Lut, memang benar diceritakan jadi di dalam kitab mereka. Di kitab mereka gitu ya. Mereka hanya alasannya mereka juga sama-sama manusia, bisa berbuat dosa, tapi kan dari situ ada pelajaran bertobat gitu. Ya, mereka mau menyangkal gimana orang tertulis di kitab mereka? Tapi kan nggak diakui sama itu, dia bilang yang waktu bergulat dengan kalau yang bergulat dengan Tuhan yang Nabi Yakub itu digambarkan begini, Pak, bukan benar-benar Tuhan yang turun berantem sama Yakub, bukan, itu sebenarnya malaikat Tuhan bergumul. Makanya Yakub diganti namanya menjadi Israel karena dia dianggap menang melawan Tuhan. Tapi Tuhannya bukan benar-benar Tuhan yang Maha Esa tuh turun. Ya elah, nggak usah berantem kali kalau Tuhan sama manusia, Pak. Iya. Itu sebenarnya penafsirannya itu adalah malaikat, Pak. Malaikat Tuhan gitu. Jadi memang di Alkitab juga diceritakan di Hoseanya. Jadi terpisah gitu. Jadi pemahaman kita dengan terjemahan LA itu jadi seolah kalau kita membaca ini aja jadi bergulat. Bapak kalau baca peristiwa-peristiwa yang disebut dengan teofani itu adalah peristiwa turunnya malaikat Tuhan menemui manusia atau nabi. Itu disebut peristiwa teofani, yang disebut dengan peristiwa kejadian ilahi. Yang datang malaikat, tapi di Bible diceritakan manusia yang menjawab, itu kan menjawab selalu dengan sebutan Tuhan. Ya Tuhan, padahal malaikat gitu. Ya itu adalah peristiwa teofani, Pak. Manusianya yang berpikir seperti itu. Iya. Terus tukang kuenya gimana setelah dengar cerita dari Ibu? Dari Bapak? Saya itu kuenya jadi gratis nggak, Pak? Enggak. Oh enggak. Cuman udah dibonusin 2 katanya. Oh dibonusin 2. Masya Allah. Udah ini bonus ya, Pak, 2 katanya. Berarti untuk kita satu-satu. Oh berarti buat Bapak Ibu satu-satu berarti ya? Buat saya belum, Pak. Ibunya sampai terharu dengar cerita Bapak. Cerita itu dia nangis terus ya kan? Masa nangis, sampai nangis. Aduh, maaf kan saya tapi memang setiap saya cerita itu ke siapa aja gitu yang kayak ada teman nelpon, dibilang saya merinding katanya gitu. Ke saudara juga ya, pertama kali ke Utom ya. Lalu dengernya merinding saya nih Mas Heri katanya gitu. Masya Allah. Kan kita malam Jumat waktu sahadat itu, nah besoknya kan Jumatan. Terus kita janjian sama saudara, tapi kita belum cerita nih sama saudara. Janjian apa maksudnya? Janjian Jumatan. Kan saya belum bisa sholat katakan. Enggak, saudaranya kan belum tahu. Belum. Nah terus, belum tahu. Kok janjian Jumatan? Enggak bilang mau Jumatan. Oh, terus? Kan
Jumatan di mana gitu. Terus kata dia di Islamic Center. Ya udah kita ke sana gitu. Oke. Jam Terus 10 kita ketemuan di mall kan dekat di situ, depan-depanan sama Islamic Center. saudara apa? Saudara? Dari saya. Oke, dari Gitu. sepupu. Terus Pas kita ke mall dulu kan, panggilnya ada kafe lah gitu. mall apa? Metropolitan Mall. Yang seberangnya. Oh, seberangnya. Ya. Yang ya. Terus seberangnya. pas kita liatin itu sertifikat. Oh, Ibu bawa. Saya kan takutnya nggak percaya karena saya kan istilah dibilang aktivis gereja kan gitu. Penatua Kan lagi. selama ini kan dia taunya nggak mungkin lah gitu. Orang saya tiap pagi kirim salam ya kan, selamat pagi, selamat kan. Gitu kan. Terus begitu dikasih lihat sertifikat, pingsan nggak Bu saudaranya? Enggak, cuman Dia bilang merinding diem saya. aja. Saya merinding mah. Iya, katanya gitu. Oh, merinding. Kan. Iya. Terus sampai gini-gini. Masya Allah. Mas Heri katanya gitu kan. Iya, katanya gitu kan gitu ya terus. Iya. Terus akhirnya terus? dia peluk gitu. Pelukan. Masya Allah. Ya, Kan saya- Terus setelah itu baru Jumatan sama-sama. Jumatan sama-sama. Iya, Islamic Center. Iya. Saya kan berani Jumatan karena Kodon dibilang kalau belum hafal Subhanallah. Iya. Orang bilang Ikutin gampang lah itu kan. aja. Ya kan. Kan ikutin aja. Kan udah Subhanallah kan. Cuman kadang-kadang jadi lupa apa ya mulainya ya. Bener. Apa ya? Nggak apa-apa, Saya Pak. bilang sama apa sih yang Kodon dibilang ya? Subhanallah. Subhanallah. Ya. Benar itu pertama awalnya juga lupa juga kok itu. Aduh, cuman Wah. Kan karena kau nggak pernah kakinya kan nggak pernah ngelipet. iya. Oh iya Itu ya. sakit berapa hari. Oh gitu Pak? Iya ini Oh, sakit sampai ininya. sampai pegel aku bilang aduh 3 ini hari ya? kan Oke. dengerin itu dulu kan apa namanya Iya, biasa iya. ada ceramah kan kalau Jumatan. Kan lipet gini terus aduh mau Oh, di iya. ngonjorin depan ada orang Gak ya kan. biasa ya Pak ya? Nggak biasa. Makanya gini-gini terus aduh. Pengalaman ini pengalaman nih. Tapi sekarang udah enggak Pak ya? Cuman udah apa nggak terlalu udah karena kalau waktu itu sakitnya sampai berapa kali ini cuman pegel doang dilurusin Oke. hilang gitu. Iya. Kalau gitu Bapak apa namanya setiap ke masjid bawa sajadah yang ketebel Pak. Oh, iya. Nah, bawa sajadah yang ketebel buat duduk. Buat duduk ya. Nah, jangan duduk di lantai kan. Kalau nggak biasa maksud saya. Iya. Ini sampai ini kapalan hitam-hitam. Ya, ini sampai lecet. Soalnya kan kadang-kadang ada yang keras itunya. Apa dia punya Karpetnya. Waktu saya ke tempatnya yang dengerin Bang Zuma juga, waduh itu karpetnya Iya. masih keras. Ininya jadi Pak, ini gini nih Pak nih. Mohon maaf nih. Ini sebenarnya ada orang ya istilahnya. Ini pandangan saya nih Pak ya. Kalau orang sampai bertanda, tandanya itu adalah tanda dia sholat. Wah itu keren loh Pak. Kerennya kenapa? Itu tanda-tanda artinya dia beribadah, sholat. Dia ke masjid berarti. alhamdulillah. Itu nanti bisa jadi saksi buat Bapak itu. Setiap kali Bapak menginjakan kaki di dalam masjid, ya, itu juga akan menjadi saksi Bapak pernah sholat di situ. Alhamdulillah. Apalagi sampai ada tanda begitu. Saya malah nggak ada tanda Bu sampai sekarang Bu. Berapa tempat sampai pada kayak kapalan. Di sini Kan ada. sampai juga ada orang tanda di dahi kan. Nah, Dua-dua. jadi cahaya Bapak itu Pak nanti Pak di sana insya Allah Pak. Masya Allah. Kita sengaja nyari tanda ya, malah nggak dapet tanda ya. Kadang-kadang Bapak malah sudah dikasih tanda. Wah keren Pak. kan kalau Masya ada Allah. guru ngaji yang dikirim sama Kodon itu datang ke rumah, kita juga suka sholat Bareng. sholat bareng gitu Pak. Iya, iya. Kan kalau di kamar kan dikasih Ya, apa tebel karpet. gitu. ada ini alasnya ada busa matras. gitu matras yang untuk senam itu jadi Tebel. nggak sakit Oh. nggak tahu dipindahin sama istri di sini aja ini pasti sininya merah aku bilang ini kenapa yang tadi lah waktu sama Ya nggak apa-apa itu artinya Bapak sholat kan itu Iya. sudah menjadi saksi buat Bapak nanti, Insya Allah. iya cuma saya aduh ya, kan saya pernah dengar juga gitu maksudnya saya lupa ya dari siapa ya waktu itu. Jadi pada saat kita posisi sholat itu kan kita harus apa sudah yang nyaman baru kita mulai baca bacaan sholat gitu Iya. kan. Jadi jangan pas lagi sakit-sakit tuh udah langsung baca. Iya. Kan betul ya gitu ya. Bisa mempengaruhi hafalan kita, Iya. Pak. Oh, gitu, Kita Pak. lagi ngafal, lagi baca, ngerasain sakit. Waduh. Tapi saya pengen nanya nih Pak sama Pak Heri nih. Ketika Bapak setelah bersadar, ketika sudah mulai belajar sholat, dan ketika mulai Bapak sholat itu, ketika Bapak mulai melakukan gerakan-gerakan sholat, sampai Bapak sujud, ya muka menyentuh lantai, rasanya gimana Pak? Bisa diceritakan nggak Pak? Dulu kan Bapak kalau di gereja kan begini, gitu kan?
Ini tiba-tiba harus sujud gitu loh. Seperti orang sujud menyembah sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Gimana rasanya? Ya gimana ya? Kalau apa namanya, memang sih kalau pas saya apa namanya masuk Islam itu ibadahnya tuh memang lebih banyak ya. Tapi untuk saya sebenarnya itu nggak jadi beban, nggak jadi masalah untuk saya karena memang kita juga Catat ya. Nggak jadi beban nih catatnya. Iya, karena memang kita kan juga pelayanan sebelumnya kan gitu. Jadi apa ya memang berbeda, tapi untuk saya sih kan istri juga nanya gimana apa namanya sholat tiap hari 5 kali Beban nggak? jadi beban nggak? Nggak ada masalah, aku bilang gitu. Dan apa namanya bangun tiap pagi itu sekarang kalau nggak 3:30 jam 3 ya kan gitu. Yang biasanya kan nggak seperti itu kok. Gitu. Ya sekarang jadi biasa aja gitu menurut saya gitu, alhamdulillah kan gitu. Jadi bisa nyesuaiin tanpa ada rasa paksaan gitu. Bahkan saya sekarang apa bilang sama istri, yuk kita apa namanya, kan kalau dari Kristen biasa kan yang jadi masalah tuh puasa, terus sama belajar Arab nih, baca Arab kayaknya untuk saya gitu. Jadi tapi alhamdulillah kan bahasa apa namanya yang apa bacaan sholat udah hafal semua ya, alhamdulillah sama doa pendek. Nah itu kan bahasa apa namanya, bukan itu bacanya dari bahasa Latin saya ngapalinnya ya, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Itu, nanti makanya gunanya guru yang kita kirim ke sini itu salah satunya juga untuk memperbaiki bacaan Bapak. Kalau Bapak ngafal, saya juga dulu ngafalin dari Latin Pak, mana mungkin begitu masuk Islam belajar langsung dari bahasa Arab kan nggak mungkin. Kita ngafalin dari Latin, tapi nanti kita juga harus betulin Pak bacaannya. Ketika nanti Bapak sudah selesai Iqra, ketika nanti Bapak mulai baca Quran, Bapak nanti baru tahu, oh begini tulisannya waktu saya baca, gitu Pak pasti Pak. Pasti begitu nanti rasanya. Dan ketika Bapak bisa memperbaiki bacaan Bapak ya melalui dengan guru yang kita kirim, ketika Bapak praktekkan sendiri atau di masjid, rasanya lain Pak. Rasanya lain. Ya, coba aja nanti. Pada saat saya sholat di masjid ya, tiap subuh kan saya ke masjid, saya tuh dengerin apa namanya, kan ustadznya tuh yang doa kan dia doa setelah sholat. Al-Fatihahnya juga kan nadanya kan lain-lain, tapi ini enak-enak tapi kan gitu teman. Kalau Al-Fatihah kan masih ngerti lah artinya. Cuma kan ada doa yang kalau kita kan doa pendek kan hafalannya. Dia kan kalau mereka tuh kan panjang itu kan. Ya Allah, bilang ini saya nggak ngerti aku. Cuma kan gitu. Tapi iya, aku tuh masih tuh ya Allah saya nggak ngerti tapi enak di apa maksudnya didengar saya enak gitu. Maksudnya iya saya jujur tuh ngomong gitu. Jadi lancarkan apa namanya, permudah saya ya apa namanya untuk belajar apa namanya baca Quran gitu, ngaji supaya bisa tahu gitu. Insya Allah Pak, orang yang membacakan Quran mendapat pahala. Orang yang mendengarkan Quran walaupun nggak ngerti Bapak juga dapat pahala Pak. Tenang aja. Makanya kan pas kunut kan amin. Cuman saya bilang saya juga nggak ngerti nih gitu kan, cuman amin aku ikutin aja dulu. Tapi ini suka nanya artinya apa, aku bacain gitu kan ini. Oh yang penting maknanya ini. Ya makanya Bapak nggak boleh berhenti belajar. Nggak boleh berhenti belajar. Apapun yang Bapak suka, misalnya Bapak pernah mendengar surat ini, wah kok enak ya gitu ya. Bapak cari tahu Pak terjemahnya. Ketika Bapak bisa membacakan surat itu ya, insya Allah kalau nanti Bapak sudah hafal, dan ketika Bapak membacakan surat itu tapi tahu artinya, itu jauh lebih luar biasa Pak. Dibanding kita cuma baca tapi nggak tahu artinya. Itu. Soalnya kan aku juga dengar ya Ustadz Adi Hidayat bilang ya, apa namanya, ketika kita sholat ya terus apa namanya nggak mengerti artinya itu kan percuma sebenarnya gitu, maksudnya harusnya supaya ada maknanya. Jadi kita cuma dapat apa wajibnya aja itu, maksudnya bukan percuma apa dapat cuma wajibnya aja. Tapi kalau yang baik itu kita mengerti artinya gitu, kenapa tangannya mesti begini gitu kan, kenapa ini artinya apa gitu. Jadi semua harus kita ngerti supaya kita benar-benar apa bisa hikmat gitu. Sholat kadang dengan kita mengerti artinya kita malah bisa netesin air mata katanya. Betul, memang betul Pak. Saya juga dulu pernah begitu. Tapi kan kembali lagi ke omongan Pak Heri tadi. Kalau Bapak pesan kepada orang Kristen ya, baca kitab jangan pakai doktrin, artinya kalau mau jadi umat-umat yang cerdas, kita jadi umat Islam juga harus yang cerdas Pak. Jadi kita juga jangan cuma ikutin gerakan tapi kita nggak tahu arti, kita tetap harus belajar terus. Artinya apa? Mungkin kalau kita bisa tahu konteksnya atau asbabun nusulnya lebih bagus lagi Pak itu Pak. Karena itu bisa menjadi pegangan kita juga. Setiap ayat yang kita sukai pasti itu juga ada hikmahnya. Insya Allah nanti Bapak pasti akan suka satu surat.
yang Bapak nanti bisa, kok nggak tahu ya, kok saya suka dengan surat ini gitu ya. Apalagi dengan bacaan tertentu, itu istilahnya dengan apa namanya, dengan caranya membaca yang menurut Bapak enak, Bapak nanti pasti akan suka satu surat. Mungkin bisa lebih gitu ya. Tapi pasti nanti Bapak punya surat favorit. Nah gitu. Tapi sebenarnya sebelumnya itu saya pernah ngomong sama istri ya. Waktu dia sering dengerin apa namanya, itu ya, YouTube-nya Ustadz Hadi Hidayat kan, kalau Ustadz Hadi Hidayat banyak ngomong Arabnya, bahasa Arab tuh. Dia bilang, aku tuh pusing, aku bilang dengerin apa. Ya kan, kalau dengerin orang ngomong bahasa Arab, saya bilang gitu, kalau ini terus terang gitu. Cuman pas saya dengerin, apa namanya, di acara TV itu yang Lesti Kejora, yang apa? Oh, yang ada sinetron, Iya, ada ngaji gitu. Oke. Nah, mulai Iya, karena apa? Karena aku mencintaimu karena Allah. karena aku mencintaimu karena Oke. Allah. Kan Lesti di situ kan Ada ngaji Quran. ada ngajinya. Aku bilang ini Terus enak kan juga ya, aku pakai, bilang. apa namanya, pakai Langgam. gitu. Terus mulai seneng gitu. Oh, dengerin. gitu Mas. Ya, Enak juga ya gitu. mulai seneng di situ gitu. Iya. Nah, makanya Kalau gitu praktek dong Pak, depan Bu Yuyu dong. nah, sekarang jadi apa namanya, pas dengerin di masjid tuh saya ini Ustaz enak juga nih suaranya gitu. Saya pernah apa namanya sholat maghrib gitu di Tip Top ya waktu itu ya, saya bilang dia baru apa Azan. komat Oh, tuh komat. ajan tuh komat. Jadi komat ya. Saya tuh merinding gitu ajan, saya bilang kan soalnya ada beberapa kali apa Jumatan ya. Ini merinding saya pas itu. Baru dengar komat udah merinding. Iya, jadi Waduh. saya bilang ini